warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serenaya Agustin dari Prodi PGSD semester 6 Pagi Wiyong. Di sini saya akan meresum dari buku pembelajaran terpadu bab 3 tentang ragam bentuk implementasi pembelajaran terpadu untuk memenuhi tugas pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Bu Zuni Ekatia Srivayanti, SPD MPD. Dari buku pembelajaran terpadu bab 3 akan menjelaskan mengenai ragam bentuk implementasi pembelajaran terpadu. Bentuk-bentuk implementasi pembelajaran terpadu di sekolah dasar dapat digambarkan sebagai suatu kontinum, suatu rentangan kadar keterpaduan yang dibatasi oleh dua kutub. Pada kutub yang satu, bentuk implementasinya adalah pengaitan konseptual intra dan atau antar mata pelajaran yang terjadi secara spontan. Sementara pada kutub yang lain, pengaitan konseptual intra dan atau antar mata pelajaran dilakukan melalui proses pengorganisasian yang lebih terstruktur. Di antara kedua kutub itu terdapat berbagai bentuk implementasi yang dapat dipilih. Ada 3 bentuk implementasi pembelajaran terpadu di sekolah dasar, yaitu yang pertama, implementasi yang dilakukan secara spontan. Yang kedua, implementasi dalam bentuk hari terpadu. Dan yang ketiga, implementasi yang bertolak dari tema. Yang pertama akan menjelaskan mengenai implementasi pembelajaran terpadu secara spontan. Pembelajaran terpadu yang dilaksanakan secara spontan memiliki karakteristik yang mirip dengan kegiatan belajar mengajar yang mengikuti kurikulum yang isinya masih terkotak-kotak berdasarkan mata pelajaran. Karena sifatnya yang spontan, tentu tidak perlu dijadwalkan secara khusus. Walaupun demikian, guru tetap harus merencanakan keterkaitan konseptual intra dan atau antar mata pelajaran. Hal ini penting sebab terwujudnya pengalaman belajar yang terhayati sebagai pengalaman yang lebih bersifat holistik dan bermakna oleh para murid. Sepenuhnya tergantung oleh kepiawaian guru dalam memanfaatkan setiap momen kegiatan belajar mengajar untuk membangun kaitan-kaitan konseptual intra atau antar mata pelajaran tersebut demi keberhasilan gunaan pembelajaran yang maksimal. Contoh bentuk implementasi pembelajaran terpadu yang berlangsung secara spontan adalah sebagai berikut. Seorang guru IPA akan membahas pokok bahasan air. Ia bermaksud memperpadukan pokok bahasan lain dalam IPA dalam pokok bahasan yang relevan dalam mata pelajaran yang lain. Untuk keperluan ini, sebelum pokok bahasan itu disajikan, guru merencanakan dan menentukan keterkaitan konseptual inter dan atau antar mata pelajaran tersebut. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, perencanaan tadi akan muncul seolah-olah secara spontan. Yang kedua, mengenai implementasi pembelajaran terpadu dalam bentuk hari terpadu. Bentuk-bentuk implementasi pembelajaran terpadu dalam hari terpadu atau integrity diawali dengan kegiatan pengelolaan kelas dan penyusunan jadwal kegiatan untuk hari terpadu itu. Kegiatan pengelolaan kelas ini meliputi penyiapan pojok-pojok kegiatan belajar atau learning centers, alat-alat manipulatif, media cetak, dan peralatan lain yang perlu dan dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran terpadu. Sebagai suatu model pembelajaran, kegiatan-kegiatan dalam hari terpadu dirancang sedemikian rupa sehingga di dalamnya terdapat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta refleksi dan asesmen. Dalam tahap perencanaan, kurang memberi pengarahan kepada murid tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan cara-cara melaksanakannya bagaimana seperti pembentukan kelompok, perpindahan, atau perputaran kegiatan untuk masing-masing kelompok atau individu. Dan cara murid mendapatkan bantuan guru bila diperlukan.
Pada saat murid sedang melaksanakan kegiatan, senantiasa mengamati dan membantu murid dalam proses belajarnya. Namun, guru hendaknya lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Kegiatan refleksi dalam pembelajaran terpadu dilakukan pada akhir setiap kegiatan di pojok kegiatan belajar dan pada akhir hari terpadu. Sedangkan asesmen dilakukan secara terus-menerus agar aspek yang diamati mencakup proses pembelajaran terpadu memerlukan penetapan hari terpadu dalam 1 minggu, baik jumlah maupun harinya. Misalnya, kalau memang guru menetapkan 2 hari dalam seminggu, maka ia perlu menetapkan pilihan hari yang akan dipakai sebagai hari terpadu. Kemudian, pemanfaatan dalam sehari untuk kegiatan pembelajaran lainnya, periode waktu untuk kegiatan hari terpadu ditetapkan sekitar 4 jam pelajaran. Waktu selebihnya dimanfaatkan untuk kegiatan hari terpadu dapat ditempatkan pada bagian awal, tengah, ataupun akhir hari itu. Yang ketiga, implementasi pembelajaran terpadu yang bertolak dari tema. Implementasi pembelajaran terpadu yang bertolak dari tema menuntut dilakukannya pengorganisasian yang lebih terstruktur. Pengorganisasian yang dimaksud menunjuk pada tingkat perencanaan kegiatan yang mencakup penentuan tema dengan mempertimbangkan alat, bahan, dan sumber yang tersedia, jenis kegiatan yang akan dilakukan, serta cara guru membantu murid untuk memilih dan menentukan tema yang akan dipelajari. Hal yang disebut terakhir ini menunjukkan pada peristiwa-peristiwa yang aktual yang menarik perhatian murid dan penting diketahui. Wujud lain dari implementasi pembelajaran yang terpadu yang bertolak dari tema adalah kegiatan belajar mengajar yang dikenal dengan berbagai nama seperti proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Pada dasarnya, dalam pelaksanaan proyek atau pengajaran unit, semua kegiatan belajar siswa berkisar pada suatu tema yang ditetapkan bersama oleh seluruh siswa dalam suatu kelas dengan guru, tergantung luas sempitnya cakupan konseptual sesuatu tema. Seluruh kegiatan belajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan kulminasi dan berlangsung secara paruh waktu antara 2 sampai 3 hari. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.